Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk di perkuliahan akuntansi biaya untuk pertemuan ke-7 ya. Saya sudah share materinya di WhatsApp group. Nanti silakan dilihat. Hari ini saya ingin menjelaskan materi kita berkaitan dengan sistem penentuan biaya pesanan atau job order costing. Sistem penentuan biaya produk adalah proses pembebanan biaya produksi terhadap produk yang dibuat. Cara penentuan biaya produk ini nantinya berpengaruh pada laba bersih yang dilaporkan. Tujuan dilakukan proses penentuan biaya produk yaitu untuk menghasilkan informasi tentang biaya yang akan membantu para manajer untuk merencanakan, mengendalikan, mengarahkan perusahaan dan membuat keputusan. Jadi sangat penting menentukan biaya produk ini. Nah, dari ini nanti bisa dibuat acuan ya untuk menentukan hasil laba bersih atau apa yang ingin dicapai. Nah, metode penentuan biaya produk ini ada dua ya umumnya. Satu pertama metode biaya pesanan atau job order costing. Yang kedua metode biaya proses atau proses costing. Hari ini kita akan bahas metode yang pertama yaitu metode biaya pesanan atau job order costing. Kita lihat ya karakteristik kedua metode tadi. Ada biaya pesanan dan biaya proses. Untuk biaya pesanan, variasi produk bersifat heterogen. Sedangkan biaya proses itu variasi produk bersifat homogen. Yang kedua, produksi bersifat pesanan. Sedangkan biaya proses produksi bersifat kontinu dan berdasarkan anggaran. Yang ketiga, biaya diakumulasi berdasarkan pekerjaan atau saat pesanan selesai. Biaya proses, biaya diakumulasi berdasarkan proses atau departemen, ini pada akhir periode. Yang keempat, karakteristik keempat, biaya per unit dihitung melalui pembagian total biaya pekerjaan dengan unit yang diproduksi. Untuk biaya proses, biaya per unit dihitung melalui pembagian biaya proses dalam suatu periode. Nah, karakteristik yang kelima yaitu media yang digunakan untuk akumulasi biaya pesanan ini disebut dengan job order costing. Sedangkan biaya proses, media yang digunakan untuk akumulasi biaya disebut dengan laporan harga pokok produksi. Kalkulasi biaya pesanan ini digunakan perusahaan yang proses produksinya berdasarkan permintaan dari pelanggan sesuai dengan pesanan. Misalnya untuk perusahaan percetakan, pesawat, atau seragam khusus. Ya. Nah, pada sistem biaya pesanan ini, ketiga unsur biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead, nanti dikumpulkan sesuai dengan nomor pesanan yang dikerjakan. Nah, mengenai kartu harga pokok pesanan, ya, jadi kartu harga pokok pesanan ini atau job order costing tadi, itu setiap pesanan dibuatkan satu persatu kartu sendiri yang nanti digunakan untuk mencatat semua pengeluaran biaya pesanan tersebut. Jadi masing-masing pesanan ada kartu harga pokok pesanannya. Ya. Nah, untuk menghitung harga pokok barang per unit,
Dicari dengan menggunakan rumus total biaya pesanan dibagi jumlah unit yang dihasilkan atau dipesan. Manfaatnya apa? Sebagai buku pembantu rekening buku besar biaya. Nah, yang kedua, untuk mempermudah penghitungan harga pokok per pelanggan dan memberikan informasi dalam proses pengerjaan, misalnya penyelesaian pesanan sesuai dengan pesanan dan tanggal yang ditentukan. Nah, untuk contoh nanti ada di Word-nya ya, nanti bisa dilihat. Lalu dokumen-dokumen apa saja yang berhubungan dalam sistem biaya pesanan ini? Yang pertama ada dokumen bukti permintaan bahan baku. Ya, ini digunakan untuk merekam data konsumsi bahan baku. Kemudian ada dokumen kartu jam kerja. Ya, ini digunakan untuk merekam konsumsi tenaga kerja. Kemudian ada tarif overhead direkam dalam bukti memorial. Ya. Nah, ini contoh bukti permintaan bahan baku. Bukti permintaan bahan baku ya. Nah, ini ada dicantumkan tanggal, departemennya, nomor pesanannya, kemudian nomor permintaan bahan baku. Kemudian ada keterangan kuantitasnya, berapa harga per unit, dan berapa totalnya. Kemudian ada nanti ditandatangani pihak yang berwenang. Untuk bukti permintaan bahan baku digunakan sebagai dokumen sumber oleh bagian akuntansi dalam mencatat biaya bahan baku ke dalam kartu harga pokok pesanan. Informasi lain yang disajikan itu seperti nomor, tanggal, tanda tangan bukti permintaan tadi ya. Nah, ini bermanfaat untuk pengendalian bahan baku perusahaan. Nah, ini untuk kartu jam kerja. Ya. Kartu jam kerja. Jadi karyawan yang mengerjakan pesanan tadi nanti mengisi kartu jam kerjanya masing-masing ya. Namanya, tarifannya berapa, lamanya bekerja berapa jam, dan nomor pesanannya berapa. Kartu ini nanti dikumpulkan setiap hari, kemudian diserahkan ke bagian akuntansi. Kartu ini kemudian nanti digunakan sebagai dasar untuk mencatat konsumsi tenaga kerja ke kartu harga pokok pesanan. Di tabelnya seperti ini ya, ada informasi mengenai nama karyawannya, tanggal berapa, kemudian nomor berapa. Nah, kemudian kolom jam mulai, jam berhenti, jumlahnya, tarifnya berapa, totalnya berapa, dan mengerjakan nomor pesanan nomor berapa. Misalnya jam mulai jam 8, berhenti jam 10, jumlah yang mengerjakan jumlahnya 2 jam ya, dari jam 8 sampai jam 10. Tarifnya 60.000. Berarti 2 kali 60.000, 120.000. Nah, ini selama 2 jam ini mengerjakan pesanan nomor 16 misalnya ya, dan seterusnya. Kemudian untuk pembebanan overhead itu ada tarif BOP. Tarif BOP-nya sama dengan anggaran BOP dibagi aktivitas lain. BOP yang dibebankan tarif BOP dikali aktivitas sesungguhnya. Nah, sekarang kita mau lihat yang contoh di Word. Ini contoh ya, ini contoh kartu harga pokok pesanan. Tadi pertama kita buat dulu nama pemesan, nama produknya, kuantitas dipesan berapa unit, nomor pesanan berapa, tanggal dipesan tanggal berapa, tanggal selesai tanggal berapa, tanggal dikirim tanggal berapa. Kemudian nanti ada 3 kolom informasi ya yang berkaitan dengan produksi tadi. Ada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Bahan baku sesuaikan dengan apa yang dipakai dalam pesanan tadi. Dihitung misalnya berapa banyak, kuantitasnya berapa, harganya berapa,
kita kalikan jumlahnya berapa. Kemudian tenaga kerja langsungnya juga gitu. Berapa lamanya pengerjaan, misalnya berapa jam, tarifnya per jam, berapa, dikalikan jumlahnya berapa. Overhead pabrik juga gitu ya. Nah, setelah semua informasi dimasukkan, nanti dijumlahkan, masing-masing dijumlahkan untuk bahan baku berapa, tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Kemudian kita buat ringkasan biayanya, ada bahan baku, tenaga kerja, overhead ya. Jadi total biaya produksinya, biaya produksi per unit, kita bagikan berapa total per unitnya. Ini ada contoh ya. Contoh pertama, perusahaan Maju Jaya mendapat pesanan 20 unit baku dari PT Bima Citra. Nomor kode pesanan 01. Barang tersebut dikirim tanggal 31 Januari 2015. Berikut ini data transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2015. Ya. Tanggal 1, transaksinya dibeli bahan baku seharga 2.500.000 secara kredit. Tanggal 5, dikeluarkan 3 permintaan bahan baku dengan total nilai Rp1.500.000 untuk membuat pesanan nomor 1. Tanggal 6, ada transaksi biaya tenaga kerja langsung yang digunakan untuk membuat pesanan nomor 1 itu berjumlah Rp600.000. Untuk tanggal 15, biaya overhead untuk bulan Januari diperkirakan berjumlah Rp9.600.000 dan jumlah jam tenaga kerja langsung 4.800 jam. Pesanan nomor 1 ini mengkonsumsi jam tenaga kerja langsung sebanyak 120 jam. Nah, pertanyaannya, hitung harga pokok pesanan nomor 1 dan hitunglah laba kotor pesanan nomor 1 jika pesanan dijual dengan harga Rp300.000. Oke, kita kerjakan ya. Ya, langkah pertama kita buat dulu kartu harga pokok pesanannya. Nah, buat judulnya nih, kartu harga pokok pesanan. Kemudian informasi lain pemesannya. Nama produknya, kuantitas dipesan, nomor pesanan, tanggal dipesan, tanggal selesai, tanggal dikirim. Kemudian buat 3 kolom, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Ya. Nah, informasi yang ada di sini ini kita ambil berdasarkan informasi yang di soal tadi ya, sesuaikan dengan tanggalnya. Kemudian yang pertama ya, dibeli bahan baku tanggal 1, dibeli tahap bahan baku seharga Rp2.500.000 secara kredit. Berarti kan tidak ada terjadi transaksi ya, ini hanya membeli secara kredit. Tidak ada membeli bahan baku ya, belum ada pemakaian. Tanggal 5 dikeluarkan 3 permintaan bahan baku dengan total Rp1.500.000 untuk membuat pesanan nomor 1. Yang kita buatkan pesanan nomor 1. Jadi bahan baku jumlahnya Rp1.500.000. Kalau ada rinciannya sebaiknya diisi ya, namanya, kuantitasnya, harganya berapa. Kemudian biaya tenaga kerja langsung yang digunakan untuk membuat pesanan nomor 1 berjumlah Rp600.000. Ini langsung Rp600.000. Dari mana tahunya 120 jam? Biaya overhead untuk bulan Januari diperkirakan jumlahnya Rp9.600.000 dan jumlah jam tenaga kerja langsung 4.800 jam. Pesanan nomor 1 mengkonsumsi jam tenaga kerja langsung sebanyak 120 jam. Ya, jadi 120 jam. Jumlahnya Rp600.000. Pemakaian 120 jam. Jadi kita bisa tentukan tarifnya ya dengan membagikan Rp600.000 dibagi 120 jam. Itu ketemu Rp500. Untuk BOP, kita cari dulu. Tarif BOP sama dengan anggaran BOP dibagi jam taksiran jam tenaga kerja langsung. Anggaran BOP-nya di sini diketahui Rp9.600.000. Nah, kita bagi 4.800 ketemu Rp2.000 per jam tenaga kerja langsung. Tadi mengkonsumsi jamnya
120 jam dikali 2000 ya, ketemu 240.000. Nah, sudah tidak ada lagi transaksi, maka kita jumlahkan per kolom untuk bahan baku, tenaga kerjanya, dan overhead pabrik tadi masing-masing ya. Nah, ini menyesuaikan dengan contoh soalnya. Kalau transaksinya banyak, informasinya bisa panjang ke bawah. Nah, ini juga karena ini cuma satu poin aja, kita totalkan ya. Bahan baku jumlahnya 1.500.000, tenaga kerja langsung 600.000, overhead pabrik 240.000 rupiah. Ringkasan biaya. Nah, setelah ini kita buat ringkasan biaya ya. Jadi bahan baku totalnya berapa? 1.500.000, tenaga kerja totalnya berapa? 600.000 ya. Overhead pabriknya totalnya 240.000. Kita jumlahkan total biaya produksi 2.340.000 rupiah. Nah, berapa biaya produksi per unit? Kita bagikan dengan berapa yang akan diproduksi. Ya, jadi dilihat di kuantitas di pesannya itu sebesar 20 unit. Jadi 2.340.000 dibagi 20 unit ketemu 117.000 rupiah. Lalu pertanyaan yang kedua, menghitung laba kotor operasi. Harga jual 20 unit dibagi 300.000 ketemu 6 juta dikurangi harga pokok. Nah, ini kita pindahkan di sini ya. Totalnya 2.340.000. 6 juta dikurangi 2.340.000 ketemu 3.660.000. Ada biaya operasi? Tidak ada ya. Mesti biaya operasi di sini misalnya biaya pemasaran, biaya angkut, atau transportasi gitu ya. Karena tidak ada, maka taksiran labanya 3.660.000 rupiah. Sampai sini saya jelaskan penjelasan materi kita hari ini. Kalau ada kurang paham, boleh ditanyakan melalui voice note. Nah, untuk tugas, kerjakan di yang nomor latihan 1. Ya, saya kira sampai di sini ya pemaparan materi kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.